Litecoin, koin yang udah ada lebih dari 13 tahun sejak tahun 2011. Cepet, murah, gampang dipakai, dan udah bertahan ngelewatin beberapa bear market. Tapi, jujur aja, kapan terakhir kali lo denger hype soal Litecoin? Hampir nggak ada mungkin. Padahal, koin ini punya market cap lebih dari 8 billion US dollar per Agustus 2025. Dan masih jadi salah satu aset kripto yang paling liquid yang ada di dunia. Pertanyaannya, kenapa Litecoin tetap bisa hidup padahal dia nggak pernah dapat highlight sama sekali? Kenapa banyak project kripto baru yang baru muncul dan bisa langsung naik kayak bintang, tapi Litecoin ini tetap ada di belakang layar? Nah, semua itu yang bakal gue bahas di video kali ini. Oke, kita balik lagi ke gimana cara Litecoin itu terbentuk awalnya. Litecoin itu lahir di tahun 2011, diciptain sama Charlie Lee, seorang mantan engineer Google yang waktu itu sempat kerja juga di Coinbase. Charlie punya satu visi, yaitu bikin Bitcoin dengan harga yang lebih murah dan lebih ringan buat transaksi sehari-hari. Makanya banyak yang bilang Litecoin itu adalah silver to Bitcoin's gold. Secara teknis Litecoin memang mirip sama Bitcoin karena mereka keduanya pakai proof of work. Tapi ada beberapa perbedaan yang bikin Litecoin ini jadi unik. Pertama, supply maksimalnya 84 juta LTC, 4 kali lebih banyak dibandingkan Bitcoin yang cuma 21 juta. Kedua, waktu nyelesain blok cuma 2,5 menit dibanding Bitcoin yang 10 menit. Jadi transaksi bisa selesai dengan lebih cepat. Ketiga, dia pakai algoritma mining Scrypt, bukan SHA-256. Awalnya, ini bikin Litecoin lebih ramah buat miner kecil. Walaupun sekarang mayoritas miner juga udah pakai ASIC yang gede. Litecoin juga terkenal sebagai testnet yang berharga. Banyak fitur gede yang awalnya itu bakal dites dulu di Litecoin sebelum dipakai buat Bitcoin. Misalnya Segregated Witness atau SegWit pada tahun 2017 atau Lightning Network. Di tahun itu juga Litecoin sempat mencapai popularitasnya. Harga LTC naik ke sekitar 360 US dollar. Lalu selanjutnya LTC nyampe ke rekor all time high-nya di 10 Mei 2021. Itu di sekitar 400-an dolar. Dan apa yang terjadi setelah itu? Yes, ceritanya udah mulai meredup. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya Litecoin ini punya kelebihan yang bisa bikin dia bertahan sampai sekarang. Apa aja itu? Kita coba bahas satu-satu. Pertama, kecepatan dan biayanya yang murah. Dengan block time yang cuma 2,5 menit, transaksi bisa dikonfirmasi lebih cepat. Rata-rata biaya transaksi di Litecoin itu juga murah, cuma di 0,006 US dollar per transaksi. Kedua, adopsi global. Litecoin masih ada di hampir semua exchanger besar. Binance, Coinbase, OKX, bahkan platform pembayaran kayak PayPal atau BitPay juga dukung yang namanya Litecoin. Jadi, meskipun udah nggak trending di dunia kripto, tapi mereka tetap dipakai di dunia nyata. Ketiga, longevity. Banyak altcoin dari tahun 2013 dan 2017 itu udah mati atau nggak relevan. Tapi Litecoin masih bertahan di sekitar top 20 koin yang ada di market kripto. Per tanggal gue syuting, Litecoin ada di nomor 21. Itu nunjukin sebuah ketahanan yang jarang dimiliki sama altcoin lain. Keempat, upgrade privacy dengan Mimblewimble extensions block. Di tahun 2022, Litecoin menambah opsi transaksi private. Jadi, user bisa milih mau transaksi yang biasa atau transaksi yang lebih private. Ini bikin Litecoin jadi salah satu altcoin tua yang berani bikin inovasi di sisi privacy. Tapi tentu aja nggak ada altcoin yang sempurna. Justru kelemahan inilah yang bikin Litecoin kehilangan highlightnya. Yuk kita bahas satu-satu apa aja kekurangan Litecoin ini. Pertama, masalah narasi. Bitcoin punya narasi yang jelas, yaitu emas digital. Ethereum punya dunia DeFi. Solana hype dengan speed dan NFT. Sedangkan Litecoin hanya dikenal sebagai Bitcoin versi lebih cepat. Dan narasi itu nggak cukup buat narik perhatian investor-investor baru. Kedua, innovation gap. Setelah upgrade MWEB di tahun 2022, hampir nggak ada lagi gebrakan besar. Sementara itu, di dunia kripto, tiap hari ada muncul project-project baru yang lebih fresh, dengan narasi yang lebih baru. Ada AI, ada RWA, ada Layer 2, dan lain-lain lah. Sedangkan Litecoin udah lama nggak ngelakuin yang namanya inovasi. Ketiga, community dan developer base. Aktivitas developer Litecoin jauh lebih kecil kalau kita bandingin sama Ethereum atau Solana. Yes, komunitasnya masih ada, tapi jauh lebih kecil dan nggak sevokal project-project gede lainnya. Keempat, brandingan yang udah tua. Konsep silver to Bitcoin gold mungkin keren di awal 2010-an, tapi di 2025 branding itu udah basi. Investor lebih tertarik ke narasi-narasi yang lebih modern dan visioner.
Sekarang kita coba bandingin langsung sama Bitcoin, karena bagaimanapun Litecoin itu lahir sebagai turunan Bitcoin. Kalau kita bicara supply, Bitcoin dibatasi di 21 juta, sementara Litecoin punya 84 juta. Artinya, scarcity Bitcoin jauh lebih kuat dan cocok buat narasi store of value. Kalau bicara block time, Bitcoin butuh 10 menit per blok, Litecoin cuman 2,5 menit. Dari sisi speed, jelas Litecoin yang menang. Tapi pada akhirnya, market lebih peduli ke keamanan dan brand Bitcoin sebagai store of value. Kalau bicara algoritma mining, Bitcoin pakai SHA-256, Litecoin pakai Scrypt. Tujuannya dulu supaya lebih ramah buat miner kecil. Tapi sekarang, mining Litecoin juga dikuasai oleh ASICs yang gede, jadi itu advantage yang udah hilang. Dan terakhir, kalau bicara soal positioning, Bitcoin punya branding global, yaitu emas digital. Sedangkan Litecoin hanya alat bayar yang lebih cepat. Masalahnya, role itu sekarang udah banyak diambil sama stablecoin kayak USDT atau USDC, atau bahkan layer 2 kayak Lightning Network. Nah, ngomongin soal stablecoin, ini adalah satu topik yang jauh lebih serius daripada yang kalian kira. Banyak orang yang nganggap stablecoin itu aman, padahal nggak semua. Di video berikutnya, gue bakal bedah stablecoin mana yang bener-bener bisa dipercaya, dan kenapa ada yang hancur total kayak UST-nya Luna, sampai bikin miliaran dolar hilang dalam semalam. Lo pasti nggak mau lah salah pilih stablecoin, apalagi itu bisa jadi bom waktu kalau lo salah taruh duit. Jadi, sebelum lanjut, lo bisa subscribe sekarang biar lo nggak ketinggalan. Dan kalau lo pengen diskusi yang lebih dalam, langsung aja join ke komunitas gue gratis, cek linknya di deskripsi ya. Sekarang kita coba masuk ke pertanyaan utamanya. Kenapa Litecoin yang udah terbukti survive selama 1 dekade malah kehilangan spotlightnya? Jawabannya ada di narasi kripto. Market kripto ini kita nggak cuma ngomongin soal yang namanya teknologi, tapi soal story atau cerita yang bikin orang percaya dan excited kembali. Nah, masalahnya cerita yang Litecoin punya udah kalah jauh dibanding naratif-naratif project-project yang baru. Kalau kita lihat ke belakang di tahun 2017, naratifnya cuma satu, yaitu digital gold versus digital silver, dan semua orang pasti ngerti dengan narasi itu. Tapi setelah itu banyak muncul naratif-naratif baru. Di tahun 2020-2021 orang heboh sama yang namanya DeFi dan yield farming. Di 2021 juga jadi eranya NFT, di mana orang rela bayar jutaan dolar buat gambar digital. Di 2021 sampai 2024 muncul naratif layer 2 kayak Arbitrum, Optimism, Base yang jadiin transaksi Ethereum jadi super cepat. Dan sekarang di tahun 2025 hype-nya lagi pindah ke AI dan token RWA. Dan di semua hype itu, Litecoin nggak pernah punya posisi. Mereka nggak bisa ikut yang namanya tren. Mereka juga nggak bisa bikin story baru. Akhirnya, mereka cuma dipakai sebagai alat transfer yang murah. Tapi udah nggak pernah masuk ke headline lagi. Dan bahkan, role pembayaran murahnya pun udah diganti sama yang namanya stablecoin. Orang-orang lebih milih USDT atau USDC buat ngirim duit, karena nilainya yang lebih stabil. Jadi, meskipun Litecoin lebih cepat, orang-orang pasti udah mikir, ngapain gue pakai Litecoin yang nilainya bisa turun 5% dalam sehari kalau ada USDT atau USDC yang nilainya stabil. Nah, itulah sebenarnya alasan utamanya kenapa Litecoin kehilangan spotlight. Bukan karena Litecoin yang jelek, tapi karena fungsinya kalah seksi dengan naratif lain. Kalau gitu, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Litecoin masih punya masa depan? Jawaban singkatnya, iya, tapi mungkin tanpa fame atau nggak terkenal. Kita coba bahas satu-satu ya alasannya. Pertama, dari sisi network effect, Litecoin masih kuat. Dia ada di semua exchanger besar, didukung wallet populer, bahkan payment processor mainstream. Itu artinya, meskipun nggak hype, Litecoin tetap relevan kalau di balik layar. Kedua, halving cycle-nya juga masih jalan. Terakhir halving terjadi di Agustus 2023. Block reward-nya turun dari 12,5 LTC jadi 6,25 LTC. Efeknya mirip kayak Bitcoin, supply barunya berkurang, jadi ada potensi tekanan harga naik dalam jangka waktu yang panjang. Walaupun nggak segila Bitcoin, tapi pattern ini bikin LTC itu tetap menarik di investor-investor yang suka cyclical. Ketiga, use case privacy lewat Mimblewimble masih jadi kelebihan yang unik. Di saat banyak blockchain jadi super transparan, Litecoin justru kasih opsi yang lebih private. Walaupun kontroversial karena sempat bikin LTC ini delisting di beberapa exchanger. Fitur ini tetap nunjukin kalau LTC itu nggak sepenuhnya stagnan dan nggak ada inovasi. Tapi di sisi lain harus diakui juga kalau LTC emang nggak ada naratif baru. LTC susah balik lagi untuk dapetin spotlight. Sekarang investor lebih ngejar project-project yang punya janji ke masa depan, kayak AI, gaming, RWA, bahkan stablecoin on-chain. Dan jujur aja, Litecoin nggak punya angle ke sana buat sekarang. Jadi kalau mau diibaratin, keberadaan Litecoin mungkin kayak jadi workhorse lah. Tetap dipakai, tetap ada, tapi bukan jadi bintang utama.
Jadi apa kesimpulannya? Litecoin jelas bukan koin mati. Dia masih punya adopsi global, biaya yang rendah, dan sejarah yang panjang sebagai salah satu altcoin paling awal. Bahkan sampai sekarang banyak trader masih pakai LTC buat transfer antar exchange karena lebih cepat dan murah. Tapi masalahnya di dunia kripto survive aja nggak cukup. Lo perlu cerita, lo perlu naratif yang bikin orang excited kembali. Dan ya, itu yang hilang dari Litecoin. Nah, sekarang tinggal balik ke pertanyaan. Menurut lo, apakah Litecoin itu sebenarnya cuman underrated karena masih punya fungsi yang penting tapi jarang dilirik aja? Atau justru udah outdated karena sudah kalah relevan dengan naratif-naratif yang baru? Itu yang gue pengen denger dari kalian. Tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah. Kalau lo suka pembahasan kayak gini yang kita bahas altcoin-altcoin lama untuk ngejelasin kenapa mereka masih survive, jangan lupa tekan tombol like-nya di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalain juga tombol notifikasinya. Oh iya, di next video kita bakal bahas soal stablecoin. Kenapa banyak stablecoin yang dipercaya banget sama orang kayak USDT atau USDC, dan kenapa ada altcoin yang hancur lebur bikin orang rugi miliaran kayak UST-nya Luna.